Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala jalla wa ala fi kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala syair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kam min fata amsa wa asbaha dahikan wa qad nasujat akfanuhu wa huwa la yadri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususan duyufur rahman, para hujaj yang baru hadir tahun 2025 ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yang akhirnya Allah berikan takdir kepada kita untuk bisa kumpul silaturahmi. Man ahabba ayubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapapun yang ingin diberikan keberkahan rizki, ingin diberikan keberkahan umur, maka senantiasa selalu melaksanakan silaturahmi insya Allah. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamilur risalah wa balighul amanah, pembawa agama yaitu dinul Islam, dinul haqqul khalid al-mulaimu lil ukul, agama yang insyaallah kita nantikan dan juga kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di dalam berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mohon izin menyampaikan sedikit tausiah. Resiko cilik dewe niku ya kaya ngene. Dikon apa-apa kudu manut. Ngapunten Ustaz Suharno. Ya. Kita di dalam perjalanan haji ini otomatis yang kita harapkan adalah kemabruran, ya. Makanya hampir doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa danban maghfuran wa amalan salihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Panjenengan seluruhnya berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji, senjata panjenengan iku nopo? Doa. Jadi apa betul? Ya. Karena apa? La yaruddul qada illa doa. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan
doa itu yang akan mengubah takdir. Tetapi pertanyaannya, ketika doa-doa panjenengan itu tidak dikabulkan, itu kira-kira Allah itu masih sayang nggak sama kita? Tenanan. Coba saya tanya dulu, kira-kira Allah itu kalau sayang kepada kita berapa persen kira-kira? 100%. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, nah, list ya, ketika kita berdoa baik itu di Raudhah maupun di Arafah maupun di Multajam maupun di Mina maupun di Muzdalifah ya. Dulu ketika 2023 kita itu merasa Allah itu sayang banget dengan kita. Karena apa? Kalau biasanya jamaah haji itu di Muzdalifah itu sampai subuh, paling sampai jam 8. Allah mengizinkan kami itu sampai jam 1. Gitu. Saking sayangnya Allah kepada kita, Masya Allah ya. Kalau saya dapat kabar dari 25, sebagian jalan kaki. Kalau pada saat 2023 kita itu pusing. Yang muda itu hanya 20%, sisanya kakek-kakek dan nenek-nenek. Makanya saya tari kepada Karu dan Karom, gimana? Gak tegel, Ustaz. Masa kita jalan kaki nanti kakek-kakek dan nenek siapa yang ngurus? Akhirnya kita sepakat ya, merasakan nikmatnya 50 derajat Celcius. Luar biasa. Dan alhamdulillah ternyata saya enek koncone 2025. Jangan-jangan setiap tahun ganjil kayak gitu, Pak. 2023, 2024 alhamdulillah sukses, 2022 apalagi lebih sukses, 2025 ini ada berbagai masalah. Insya Allah ya sukses, insya Allah sukses. Ya. 3 kilo berarti memang perlu 3 bulan di sana, Pak. Jadi nanti turunnya berarti 9 kilo. Ya. Ketika doa-doa kita tidak terkabul, katakanlah list-list yang kita bawa ke Mekah, mungkin yang 2025, 2024, 2023, kira-kira list itu terkabul tidak? Yang kita panjatkan di tempat mustajabah itu? Ya, belum ya. Katakanlah kemarin saja kita berdoa, kira-kira Allah langsung mengabulkan apa tidak? Belum juga ya. Ya. Bahkan mungkin ada doa-doa yang memang tidak dikabulkan 7 turunan. Contohnya, ada orang pengen punya mobil. Karena biasanya simbol kemegahan, simbol kekayaan itu punya mobil. Simbah heran duwe, anak eyoran duwe, putune yoran duwe. Padahal doanya dipanjatkan setiap hari. Kira-kira kalau seperti itu, Allah itu masih sayang gak sih sama kita? Luar biasa. Yang jawab yang jamaah 2025. Kalau selebihnya rodok mikir. Karena keimanannya masih tebal ya, Bu. Masih. Wah. Ya, yakin ya. Maka Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hakul yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa kita. Para ulama menyebutkan bahwasanya salah satu indikasinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah itu tidak memberikan, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sayang. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala itu sayang kepada kita. Contohnya, panjenengan kalau anak panjenengan cilik minta duit beli rokok, dikasih apa badan?
Ya, ada yang ngasih? Kenapa jenengan tidak ngasih? Masih kecil, berarti si yang tua oleh. Iya, kudunya tetap ra oleh. Jadi memang ya, jadi di Mekah itu terbagi menjadi dua. Ya, kita nyebutnya ashabus salalin. Ashabus salalin itu orang-orang yang memang tidak mau tinggal di kamar. Mereka itu tinggalnya di tangga terus. Ada ya? Jadi nanti pemerintah seharusnya menyediakan, nggak usah dikei kamar, kei tonggo wae kalau menurut. Karena pasti di sana itu akan bercokol banyak sekali orang-orang. Ashabul udud biasanya di sana itu. Karena kalau di kamar kemarin nggak boleh ketahuan asapnya, nanti malah nyala bermasalah. Kita ketika tidak memberikan uang kepada anak kita untuk membeli rokok, apakah kita tidak sayang kepada anak kita? Sayang. Justru karena sayang kita kepada anak kita, kita tidak ngasihkan uang. Kalau ngasihkan uang berarti kita ini tidak sayang. Ya. Ada anak kecil minta uang untuk beli kuota untuk yang namanya judol, main slot, dikasihkan nggak? Berarti panjenengan itu sayang kepada anak panjenengan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak mengabulkan doa kita, itu bukan berarti Allah tidak sayang, justru sayang kepada kita. Ya, itu harus kita camkan. Ya, ini yang haji-haji yang sudah lawas, ya, aku doa kok ora tahu dikabulke. Ya, ada ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 75, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasadaqanna wa lanakunanna minas salihin. Bahwasanya ada dari umat manusia itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikanlah rizki, ya Allah berikanlah harta kepadaku, maka aku akan memberikan yang namanya infak, sodakoh, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Para ulama termasuk di dalamnya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan ini asbabun nuzulnya adalah terkait dengan kisah Tha'labah bin Hatib. Tha'labah bin Hatib itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefakiran kepadanya. Bajunya itu cuma satu, ya. Cuman satu, kalau mau ibadah dia harus mencuci kering dipakai ibadah. Dia tidak pernah ketinggalan ibadahnya, selalu berjamaah dengan Rasul. Pada siang hari dia berpuasa, malam harinya tahajud, jamaah tidak pernah tinggal. Dia sudah lama sekali meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait harta, dan Allah tidak pernah memberikannya. Sampai akhirnya dia maju kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku celapek tenan, ya, minta kepada Allah kok ora tahu dikei. Mbok ya tolong dongake. Nah, biasanya kan Bapak Ibu kan di TV ya, doa-doa tolong dongake nang apa semuanya. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, buat apa harta? Yang ada disyukuri, ya, itu lebih dari cukup. Ya, enggak, pokoknya saya pengen harta, saya pengen bersedekah dengan harta yang banyak, saya ingin menjadi orang yang baik dengan harta yang banyak. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma rzuq Tha'labah malan. Dan Nabi Muhammad menitipkan satu kambing betina, ya, domba lah, ya. Kemarin mungkin yang dam itu, ya. Maka kita bersyukur di Indonesia itu, ya, dam di sana kan tidak terlalu mahal dibanding Indonesia. Di Indonesia kurban berapa? Ya, karena di sana itu kecil-kecil banget. Ya.
Itu kalau yang menyaksikan itu cepat banget. Kita harus menyebutkan namanya sampai benar-benar sampai capek sekali itu biasanya karu dan karom itu. Kebetulan kemarin saya masuk harus membacakan 124 jamaah. Saya gitu ya. Ya, mudah-mudahan mohon maaf kalau ada namanya yang terlewat. Apalagi yang namanya Jawa-Jawa banyak sekali. Aduh, saya sebut namanya saja yang awal-awal saja. Ya. Itu ketika Nabi Muhammad SAW memberikan satu kambing betina, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki. Dari kambing betina itu muncullah anak-anaknya banyak, dan Sa'labah mulai keteteran. Ya, ibadahnya agak berkurang. Tambah banyak lagi, sudah mulai jarang. Tambah banyak lagi, wis ra tau nang masjid. Sampai masyhur Sa'labah ini menjadi orang yang kaya. Dan akhirnya apa? Rasulullah SAW mengirim utusan ketika turun ayat zakat. Ya, maka Rasulullah menyuruh utusan untuk mengambil zakat kepada Sa'labah. Pada saat itu ketika Sa'labah didatangi utusan, apa jawabannya? Aku jek sibuk, merono minta ke yang lainnya dulu. Utusannya manut, datang ngambil ke tempat yang lain, balik lagi kepada Sa'labah dan ditanya, saya sudah ke tempat ini semuanya, tinggal ke jenengan. Apa jawaban Sa'labah? Sene tak kandani. Apa? Rasulullah itu ngeib, saya itu cuma kambing betina tok siji. Kamu ngelihat sekarang ini saya kaya, itu bukan gara-gara kambing betina, tetapi apa? Saya berusaha, saya bekerja. Ya. Maka satu kambing betina kok minta zakat? Wah, ini luar biasa. Akhirnya utusannya ngomongin wajan. Ya. Pulang, dan ketika pulang itu Rasulullah sudahlah biarkan. Ya. Dan insya Allah, Allah juga akan memberikan hukuman kepada Sa'labah. Dan akhirnya apa? Sa'labah menjadi miskin, lebih miskin dari sebelum kaya. Bayangkan. Berarti apa? Seharusnya Sa'labah itu tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan harta yang banyak. Karena apa? Banyak manusia yang diberikan titipan harta yang banyak belum tentu bisa amanah. Ya, maka panjenengan kalau hidupnya mungkin yang koyongono toh ya sudah disyukuri, memang mungkin ya standar kita itu seperti itu. Ya. Kalau motornya je otok ya alhamdulillah je melaku. Ya. Kalau mobilnya carry terus ya apa-apa. Ya. Timbang ram laku lebih baik carry. Ya. Maka jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita itu terfokus terkait dengan harusnya apa yang kita minta diberikan kepada Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalau tidak diberi berarti Allah tidak sayang kepada kita. Padahal di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, lillahi mi'atu rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai yang namanya rahmat, atau juga ada yang mengatakan rizki, atau juga ada yang mengatakan kasih sayang 100. Kasih sayang, ya. Wa anzala rahmatan wahidatan, ya. Dan Allah turunkan satu rahmat itu ke dunia. Bayangkan. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan ya wa akharat tis'un, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan 99 itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di yaumul qiyamah, inda yaumul qiyamah. Ya. Jadi Allah mempunyai 100 rahmat, Allah turunkan satu rahmat itu, yang mana satu rahmat itu diturunkan ke dunia, yang Allah bagi untuk siapa? Manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan juga benda-benda. Berarti kita itu memperebutkan bukan 1/1/5 daripada rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bayangkan. Dan 1/5 itu
Allah turunkan itu ya semesta ini, dunia semesta dan isinya, bayangkan. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu rizkinya cuma satu itu, bayangkan. Kita mati-matian mengejar yang satu, yang 1/5 itu, sampai kaki dijadikan kepala, malam dijadikan siang, dan bolak-balik, tapi kita melalaikan yang 99. Kira-kira panjenengan kalau ada gawean yang gajinya 1 juta dengan gajinya 99 juta, pilih mana? Pilih mana Bapak Ibu? 99 juta ya? Ada yang milih 1 juta, itu berarti wong. Lah ya iya. Nah, Allah menurunkan satu loh. Kita buru luar biasa. Padahal Allah menyediakan 99 itu nanti di yaumul kiamah. Harusnya kita berdoanya banyakin untuk yaumul kiamah atau untuk dunia kita? Yaumul kiamah. Ya kalau yang sudah terlanjur nggak apa-apa, nanti direvisi lagi lah. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Para ulama juga menyebutkan bahwasanya seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kok tidak dikabulkan. Seharusnya kita harus belajar hitung-hitungan, karena manusia itu hitung-hitungan itu paling kuat, apalagi ibu-ibu, ya Bu ya. Makanya kalau bapak-bapak kon iuran baksis manut ya Pak ya, 5 real manut, ibu-ibu pasti hitungan, kemarin wis bayaran, saiki bayaran meneh, padahal mau 5 real loh, padahal tuku bakwan 5 real kayak mikir gini loh, tapi yang kon iuran kayak dicateti, alah kemarin iuran, saiki iuran, walau bakwan saban dino kayak dipangan ya ora tau mikir loh, ya Bu ya. Enggak ya, alhamdulillah jamaahnya berarti bener. Biasanya Ustaz ini untuk apa? Kemarin kan nulis 5 real, saya 5 real meneh. Ya. Kalau seandainya kita pikir ya, apa yang kita minta dan tidak dikabulkan itu lebih banyak mana dengan apa yang tidak kita minta tapi Allah berikan, kira-kira banyak mana? Banyak yang Allah berikan ya. Panjenengan pernah enggak minta yang namanya nafas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak pernah ya Pak ya? Ya Allah, sebelum tidur ya Allah, besok berikan saya nafas gitu. Enggak pernah. Itu Allah otomatis memberikan loh. Karena kalau enggak diberikan ya disolatkan. Lah ya iya wong, enggak ada nafasnya kok. Itu baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seringkali kita itu mendikte Allah Subhanahu Wa Taala. Aku doa kayak gimana, dikabulkan. Kita lihat bagaimana Allah memberi kita itu enggak hitung-hitungan. Ya. Apapun dikasihkan. Ya. Kalau misalnya panjenengan dikasih mobil 5, senang apa boten? Senang. Dikasih anak 5, senang apa boten? Tenanan. Biasanya rodok mikir, wah ragat meneh. Padahal ya mobil ya ragat saja nih. Mobil kayak urung pajak, kayak urung apanya semuanya. Ya. Maka subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan itu tanpa batas, dan kita itu tidak pernah yang namanya mensyukurinya. Ya. Kadangkala yaitu tadi kita lebih cenderung mengartikan rizki itu hanya yang berupa materi. Ya. Padahal yang imateri itu lebih banyak diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di dalam tubuh ini itu ya rizki semuanya. Ya. Kaki kita yaitu rizki dari Allah. Ya. Kira-kira panjenengan lebih milih dikasih mobil atau kakinya diambil? Pilih mana?
Oh, ya akeh tunggale. Dikei mobil paringi sehat, bojone sehat, anake sehat, uripe yo sehat. Kuwi ngono ya akeh tunggale. Kita sering mengartikan bahwasanya ini mobil apa semuanya. Kita lupa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kaki kepada kita. Ya. Maka hampir kita banyak menyaksikan, ya. Orang kalau punya sepeda pengennya punya motor. Orang yang punya motor pengennya punya mobil. Orang yang punya mobil pengennya punya apa? Itu Allah itu kadang ketika sudah di tahap itu Allah sentil dengan apa? Kakinya dikasih asam urat. Wah. Itu luar biasa. Wah, wis. Ya. Itu luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tadi karena yang dibahas itu kratinen, ada yang salah satu jamaah yang tidak berangkat. Itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ginjal kepada kita. Ya. Itu ginjal itu kan merupakan penyaring darah nomor 1. Ya. Kita hidup zaman sekarang itu ya serba dengan racun. Ya. Makanan ada formalin, minuman ada sakarin, apalagi sampai beras ada pestisida, ya. Udara ada polusi. Bayangkan, panjenengan pernah ngelihat rumah yang di samping jalan itu kalau kena polusi terus rumahnya jadi apa? Ireng, ya. Ya, kalau ireng jangan ngelihat saya. Saya orang pati ireng-ireng banget ngono. Dipadake polusi barang. Itu luar biasa. Kita melihat bagaimana bertahun-tahun ketika polusi udara itu hinggap di rumah-rumah yang saat itu hak kita. Termasuk diri kita. Kita itu kan menghisap polusi, memakan yang namanya tadi formalin, ada juga minum yang namanya sakarin. Tapi Allah memberikan ginjal sebagai penawarnya yang memfilter seluruh darah-darah itu, yang baik dialirkan ke darah, sedangkan yang buruk nanti akan disalurkan lewat urin atau juga keringat. Ya. Maka alhamdulillah, ya. Di Mekah itu kita jarang keringetan, ya Bu, ya. Jarang sekali. Makanya bapak-bapak itu paling kalau baju itu yo nggak tahu dicuci, ya, apalagi yang single, ya. Cantel ke Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, bar Sabtu, Ahad, nanti Ahad make ini lagi terus, ya. Pengalaman males nyuci, ya. Lah nggak keringetan, nggak bau, daripada kita make 3 hari nanti jamaahnya usah teh makanya itu terus, ya. Cantel ke sesok ganti ya kayak ngono, ya. Alhamdulillah, ya. Hemat deterjen, tidak antri nyuci. Kalau di zaman saya itu hotelnya ada mesin cuci, di sana ada mesin cuci juga. Oh, alhamdulillah. Ya, ada mesin cuci putra, mesin cuci putri. Tapi kenyataannya yang putra ya dinggo putri. Alasannya yo iki yo go putri. Bapak-bapak kan punya putri juga, ya wes. Pokoknya dimanapun berada, wanita itu jangan pernah disalahkan. Bapak-bapak ngalah ya Pak, ya. Kalau tahun ini ibu-ibu ngambil makanan enggak? Dimulyake tenan berarti panjenengan iku. Padahal ya ada di zaman saya itu tinggal ditaruh di depan kamar itu nggak mau ngambil. Kalau sebelum DWA monggo daharumin baru keluar. Itu ibu-ibu. Sama ya. Yang orang digedok nih yang disalahkan piketnya lah. Kok orang nggak ngasih tahu kalau nasinya? Alah tinggal buka makni, enak kalau ya. Nggak apa-apa Bu, tenang saja. Jenengan diratukan di Mekah itu, bar nang omah ya kembali ke asal. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu banyak, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagaimana nikmat rizki yang Allah tanpa diminta sama kita, Allah memberikannya. Bayangkan, nikmat yang banyak, cuman kita itu jarang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambah. Bapak-bapak, makanya rajin bersyukur. Kenapa? Kalau sekarang bersyukur dapat istri satu, nanti Allah tambahkan. Kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkannya. Nah, kayak gitu. Lah ya, kita contoh Ustadz Suharno, beliaunya itu istrinya 2. Nah, masa jamaahnya nggak ngikut? Lah ya iya. Saya mau 2. Mau 2 niat. Tapi kalau misalnya 2, kayaknya saya nggak boleh pulang ke rumah. Nggak ngompori, minimal memberi pencerahan. Karena saya termasuk suami-suami takut istri. Lebih mencari aman aja di dalam hidup ini. Masalah kita sudah banyak lah. Jangan sampai pulang ke rumah ada masalah, kan lebih mengerikan. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi ya, Allah sebenarnya ketika tidak mengabulkan doa kita, bukan Allah tidak sayang, tapi karena apa? Allah carikan bentuk-bentuk yang lainnya, yang sayangnya itu dengan berbagai apa? Pemberian. Kadangkala kita tidak sadar ya. Yang ketiga, sering kita mengeluh terkait kenapa Allah tidak sayang dengan tidak mengabulkan doa kita ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memberi yang banyak tapi mintanya sedikit. Beda dengan manusia ya, mintane akeh keluarnya ya. Ciri manusia itu kan bernafas. Nafas itu menghirup dan mengeluarkan. Ada tipe-tipe manusia yang pengen menghirup tok, nggak mau ngetoke. Yo enek. Coba bayangkan, panjenengan ngirup nafas terus nggak ngeluarkan, apa jadine? Iso. Tetap. Apa jeneng ada tipe-tipe manusia pengennya makan terus nggak mau ngetoke. Oh, masalah. Maka konsepnya itu mengambil dan mengeluarkan, itu bernafas. Hidup seperti itu ya. Kita itu lumayan termasuk kukil. Nah ya iya, opo-opo dihitungi, iki enggak gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan banyak sekali, mintanya sedikit. Contohnya apa? Allah memberikan waktu kepada kita itu 24 jam ya. Yang Allah minta berapa menit? Sholat. Katakanlah sholat kita itu 6 menit, berarti kali 5 berapa? 30 menit. 23 jam setengah Allah berikan untuk dunia kita, 30 menitnya Allah minta untuk ibadah. Lah yang 30 menit wae jadi korupsi. Ya apa ya? Ya. Coba jenengan sholat Allahu Akbar, zuhur, Allahu Akbar, pas itu hujan. Apa yang jenengan pikirkan? Nemean. Padahal ngerti rangke jemur apa-apa. Kok dadak mikir memean tanggane, ya Allah. Aku ngulateke tadi tonggoku ngejemuri udan iki piye lho. Itu yang saatnya kita berkomunikasi dengan Allah, beribadah dengan Allah, kita mikir dunia kita. Ya. Bayangkan, panjenengan juga sholat Allahu Akbar kalau subuh itu, ya.
pasti mikirnya, ya Allah ini sarapan opo bojoku kayak kemarin wisoto, sebelumnya yo pecel, gudangan opo, sampai assalamualaikum ya urung ketemu apa sarapan opo, bayangkan ya Bu ya. Kejam kita ini, kita pengennya yang banyak tapi mintanya yang banyak tapi ngetok kayak sedikit. Allah tidak seperti itu. Allah itu memberi banyak kepada kita, mintanya sedikit ya. Ada lagi puasa ya. Allah Subhanahu wa taala memberi yang namanya 365 hari, atau juga katakanlah kalau diakumulasikan menjadi bulan itu ada 12 bulan. Allah meminta kepada kita berapa hari? 30 hari puasa wajib. Bayangkan Bu Ramadan berarti berapa? Ada 325 hari loh yang Allah berikan untuk makan sepuasnya, tapi yang 30 hari itu kita wajib puasa. Itu pun hanya siang hari, malam harinya kita boleh makan ya. Bayangkan ya, ngasihnya banyak tapi Allah minta sedikit ya. Kalau kita ya, biasanya yo mintane akeh tapi ngei sithik ya, enggak seini ya. Kita dapat gaji 400.000 tapi kon kerja sampai berapa ya? 150 lah kan. Kok dulu 100 lawe ya standarnya lah, jangan masih dulu itu kamu 150 Kalau cedak gitu. 125 lah. 125 itu dari jam 8 sampai jam 4 loh, bayangkan. Mau 125 loh. Pengennya sulit banget kerjanya. Allah tidak seperti itu. Tidak sekejam manusia. Harta kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang namanya zakat. Zakat itu ada nisab. Nisabnya itu para ulama mengatakan ada yang menyebutkan 86 gram emas, ya, jelas, Pak. 90 gram emas, katakanlah 90 juta lah nisabnya. Haul, harus setahun. Itu ada ketentuannya, dan itu yang diminta berapa? 2,5%. Tidur, Pak. Kira-kira Nikmat ya. Kena angin ya, Pak. sadis mana? Zakat atau pemerintah? Lebih sadis mana? Allah atau pemerintah? Pemerintah ke awalnya dia mangan sate, dia melu mangan sate. Nah ini 10% kena pajak. Awalnya dia benerin motor, pemerintah melu benerin motor. Hanya tenang pemerintahnya, lo bayangkan. Sing kerja sapa? Dan itu kan pajaknya mengerikan. Apalagi sekarang kendaraan plus 15%. Ra ngerti yen pertaret lah turun-turun. Pajaknya mengerikan. Itu manusia pengennya ngambilnya banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia. Hanya 2,5%, itu pun banyak yang mangkir. Ya. Setiap tahun disuruh zakat fitrah, itu akeh sing lali. Ya. Kalau orang-orang yang tidak punya itu banyak yang ingat zakat fitrah itu wajib. Sing sugi-sugi kira tahu. Alah, mung 3 kilo wae. Mung 3 kilo tapi ora tahu dibayar. Bukan jenengan insyaallah. Ya. Maka jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga haji. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji, itu ada hasyarnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Ya. Maka panjenengan bersyukur. Ya. Panjenengan bayar cuman 65 atau 56? 58 mangkat. Tahun ini enek sing bayar 580 ra mangkat. Nah, coba haji-haji Puroda kayak kemarin itu Masya Allah nangis berjamaah haji Puroda kayak bayarannya 10 kali lipat daripada jenengan. Masya Allah. Ya, harusnya bersyukur. Ya. Karena apa? Allah itu hanya mewajibkan haji itu sekali seumur hidup. Ya. Maka berbahagialah
ketika panjenengan sudah melaksanakan haji, maka rukun Islamnya sudah sempurna. Plus tadi kata Ustadz Aji, rukun yang keenam apa? Watu. Ya, alhamdulillah ya. Karena memang haji tanpa watu itu ibarat sayur asem tanpa garam. Kurang marem. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sudah sampai jam berapa ini? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Saya paling senang kalau acara-acara seperti ini karena apa? Ya bagian mubaliknya pasti Siti. Karena sudah diambil deh yang depan. Nggak apa-apa. Makanya saya sanggupi ketika mubalik pertamanya nggak bisa hadir, ya nggak apa-apa. Paling berapa menit. Ya. Maka jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah bagaimana caranya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Bagaimana tandanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita? Maka Ibnu Rajab menyebutkan min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha, bahwasanya kebaikan itu diterima kalau seandainya seseorang itu mengamalkan kebaikan setelahnya yang serupa. Ya, panjenengan kalau di Mekah, masya Allah, ya ngejar bis nomor berapa? Nomor 5 bu? Nomor 13, ya luar biasa. Jam berapa ikut apa semuanya? Itu kira-kira kalau sholat subuhnya jam setengah 6, setengah 4, jam 4. Oh kok malam sekali? Kayak pas kita jam 6. Ya, misalnya subuhnya jam 4 tadi, panjenengan kira-kira berangkat ke masjidnya itu setengah 4. Oh, setengah 3 masih ada land, masih ada. Kalau zaman kita setengah 3, jam 3 sudah nggak ada land. Kalau mau jam 2, setengah 3 bayangkan. Berarti kan jauh sekali. Kira-kira mampu nggak kita laksanakan di Indonesia? Arep ngopo? Padahal panjenengan itu harus menjadikan hal itu. Panjenengan sudah diajari bagaimana mempersiapkan kebaikan itu sebelumnya. Ya. Kalau di sini ya nggak usah 1,5 jam lah, 5 menit sebelum azan lah. Saget nggih. Ya. Padahal yo kalau di sana hampir setengah, kalau 20 menit lah kita jalan. Kalau di ini cuma 5 menit jalan wae rodok pakai motor. Itu pun ya nunggu iqomah. Maka harus kebaikan-kebaikan yang jenengan terapkan di sana, jenengan bisa aplikasikan di tanah air ini, maka akan menjadi ya hajjun mabrun laisa lahul jaza ilal jannah. Ya. Siap nggak Bapak Ibu? Ya. Mengaplikasikan apa yang terjadi di Mekah dan Madinah di Indonesia. Kok raine bunyinya? Untuk mikir ya Pak, ya Allah. Ya. Kalau di sana 5 real ngasih tukang sapu itu biasa wae. Di sini 5 real kali 4 20.000. Kira-kira rodok dredeg nggak tangan kita ngasih 20.000 itu loh. Niatnya 20.000, sing kesaut 2.000. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit pencerahan atau juga apapun bentuknya namanya ya. Maka mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tidak bijaksana kalau saya meneruskan, karena dari tadi pantun. Saya juga punya pantun. Lah ya iya, masa dari awal langsung ke pantun. Bahasa Arab. Hiyalal Ka'bah Baitul Ma'mur. Cakep, kurang kompak. Hiyalal Ka'bah Baitul Ma'mur.
wa fil madinati hadiqatut tamur. Insyaallah haji 2025 mabrur. Berkah pahalanya sepanjang umur. Itu bahasa Arab. Bahasa Jawa. Yang Ustaz kayak kudu beda. Ya. Duwe bojo ayu iku ngangeni. Yen kerja pengene endang bali. Semua jamaah amal suhada yang ditakoni opo sing dipengeni, jawabannya otomatis doakan kami kembali. Itu bahasa Jawa. Saniki bahasa Inggris. Good morning, selamat pagi. Ustadz Iping ganteng sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bahasa Inggrisnya Ustadz yang luar biasa yang terakhir. Makatan kalau mau Bapak Ibu atur saking panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Iping Priyatna S.A.G. Salajengipun Bapak Ibu niki wonten pengumuman dhumateng panjenenganipun Haji 2025 sasampunipun acara menika rampung ampun kundur rumiyin menika wonten pembagian buku kenangan.